Baru saja tiba dan mendarat di Thailand jelang laga kontra Ratchaburi FC, Layvin Kurzawa hingga Sergio Castel terkejut disambut bobotoh di Thailand. Sesuatu yang tidak pernah mereka jumpai selama karirnya di dunia sepak bola. Boyong 23 pemain ke negeri Gajah Perang, Boyan Hodak usung misi poin penuh di kandang Hawan dengan menyiapkan taktik terbaik. Hingga kabar panas soal transfer Sergio Castel yang dianggap menyalahi aturan liga. Namun, semua tertampar dengan penjelasan regulasi PSSI. Bagaimana penjelasannya? Semua akan kita bahas di sini. Namun sebelum itu kita mulai topik pertama kita dari sosok kiper senior Persib akhirnya turun gunung dan resmi membela skuad Pangeran Biru untuk paruh kedua BRI Super League musim ini. Persib Bandung terlihat mendaftarkan Imade Wirawan sebagai pemain untuk paruh kedua Super League 2025-2026. Padahal pria asal Bali itu sudah pensiun di akhir musim 2023-2024. Tenggat bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 resmi ditutup pada Jumat 6 Februari kemarin. Persib hanya mendaftarkan Layvin Kurzawa, Dion Marks, dan Sergio Castel sebagai rekrutan anyar. Namun masuknya Kurzawa dan Sergio Castel membuat jumlah pemain asing di Persib menjadi 12 orang. Padahal sesuai regulasi Super League 2025-2026, setiap klub hanya diizinkan mendaftarkan 11 legiun asing. Persib lalu mencoret Adam Prizibek dari daftar skuad di Super League 2025-2026. Namun kiper asal Wales itu tetap ada di dalam skuad dan didaftarkan untuk AFC Champions League 2025-2026. Singkatnya, Prizibek tidak bisa bermain di Super League karena namanya dicoret. Tapi penjaga gawang berusia 25 tahun itu tetap dapat turun di AFC Champions League 2, di mana klub bebas memainkan berapapun pemain asingnya. Masalahnya, pencoretan Prizibek membuat Persib kekurangan kiper. Regulasi Super League 2025-2026 pasal 12 menyatakan klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 penjaga gawang. Bila ketentuan itu tidak dipenuhi, InLeague selaku operator berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh pemain yang didaftarkan. Alhasil, Persib mengakali aturan ini dengan memasukkan Made Wirawan. Sebetulnya dalam daftar pemain Persib di situs resmi InLeague, terdapat satu kiper yakni Raka Shafaka. Namun penjaga gawang berusia 18 tahun itu masuk dalam kategori pemain U23. Maka dari itu, Persib memilih mendaftarkan Made Wirawan yang notabene adalah salah satu pelatih kiper di jajaran staf Boyan Hodak. Pria berusia 45 tahun itu akan menjalani 2 peran sekaligus. Itu artinya untuk paruh akhir Super League 2025-2026, Persib punya 4 kiper yakni Teja Paku Alam, Fitra Maulana, Made Wirawan, dan Raka Shafaka. Maung Bandung memang butuh kedalaman skuad demi mengarungi Super League sekaligus AFC Champions League 2. Umuh Mukhtar memberikan apresiasi terhadap penampilan pemain Persib Bandung yang dinilainya tampil agresif dan penuh kewaspadaan saat menghadapi Malut United. Ia melihat semangat bertanding tinggi sejak awal laga lanjutan BRI Super League 2025-2026 ini. Menurut Umuh, sikap tersebut menjadi kunci keberhasilan Persib mengendalikan jalannya pertandingan. Para pemain mampu menjaga fokus meski lawan berusaha keras mencuri hasil. Ia menyebut para pemain mengingat betul pesan dan peringatan yang ia sampaikan sebelum pertandingan. Hal tersebut membuat pemain tampil lebih disiplin dan tidak lengah. Umuh juga menilai Malut United bermain cukup ngotot dengan target minimal meraih hasil imbang. Namun, Persib mampu merespons tekanan tersebut dengan permainan yang lebih efektif. Pemain kita lebih agresif, lebih waspada. Karena takut, pasti ingat apa yang saya katakan. Kamu dipermalukan di sini. Saya tadi ngomong, tidak ada, saya bilang. Tidak ada kalah. Malut United pun dengan segala cara mencari draw, kata Umuh Mukhtar. Umuh juga menilai hasil tersebut sebagai cerminan tekad kuat tim yang sejak awal menargetkan kemenangan penuh. Sejak sebelum pertandingan, Umuh menegaskan Persib tidak boleh kehilangan poin terlebih saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Ia menyebut kemenangan adalah harga mati yang harus diwujudkan oleh seluruh pemain. Menurut Umuh, hasil akhir pertandingan membuktikan bahwa pesan yang ia sampaikan benar-benar dipahami oleh tim. Kemenangan 2 gol tanpa balas menjadi jawaban atas tuntutan tinggi yang diberikan manajemen. Umuh menegaskan sikap tegas ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari upaya menjaga mental juara Persib. Ia tidak ingin ada toleransi terhadap hasil buruk yang bisa mengganggu target besar tim musim ini. Ya, luar biasa, kan saya sudah memberikan sinyal dari awal pun juga.
Sabubuknya, pokoknya kalau Persib kalah keterlaluan. Tidak ada bahasa kalah, kita harus menang. Terbukti kita bisa memenangkan, terbalas 2-0. Alhamdulillah, saya tidak ada kompromi, saya bilang. Tidak ada kompromi, sabubuknya, kata Umuh Mukhtar. Status Febri Haryadi sempat menimbulkan tanda tanya setelah namanya tercantum sebagai pemain Persis Solo di situs iLeague. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan bahwa Febri masih berstatus sebagai pemain Persib. Bojan mengungkapkan keputusan meminjamkan Febri diambil demi kepentingan sang pemain. Ia menilai Febri membutuhkan menit bermain yang lebih banyak setelah sempat mengalami kecelakaan musim lalu. Selain itu, persaingan di posisi sayap Persib juga cukup ketat. Hodak menyebut beberapa nama yang saat ini menjadi pilihan utama di sektor tersebut. Dengan dipinjamkan ke Persis Solo, Persib berharap Febri bisa kembali menemukan performa berbaiknya. Febri sudah menandatangani kontrak bersama Persib dan dia akan dilepas selama 6 bulan secara pinjaman. Kami sebenarnya senang dengannya, tapi masalahnya dia mengalami kecelakaan tahun lalu dan tidak cukup mendapatkan menit bermain. Saat ini kami memiliki Sadil, Beckham, Berginho, dan Barros di posisinya. Jadi itu membuat dia tidak cukup menit untuk kembali. Kami mengirimnya ke Solo dan berharap dia bisa mendapatkan menit bermain di sana, kata Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menjelaskan alasan manajemen mendatangkan Sergio Castel. Ia adalah penyerang yang berkewarganegaraan Spanyol untuk menambah keajaman lini depan Maung Bandung. Dalam 4 laga sebelumnya, Persib hanya mampu mencetak 1 gol per pertandingan. Namun pada laga terakhir melawan Malut United, Maung Bandung berhasil mencetak 2 gol. Meski demikian, Boyan menegaskan bahwa kehadiran Castel tetap dibutuhkan untuk menjaga kedalaman skuad, terutama di sektor penyerangan. Menurut Boyan, padatnya jadwal kompetisi ke depan juga menjadi pertimbangan penting dalam mendatangkan striker tambahan. Persib masih akan menjalani banyak pertandingan, baik di kompetisi domestik maupun agenda lainnya. Kehadiran Sergio Castel diharapkan dapat menambah variasi serangan, sekaligus meningkatkan daya gedor Persib dalam menghadapi rangkaian pertandingan ke depan. Tugas dia adalah mencetak gol, jadi kami membawanya ke sini. Karena dalam satu momen, kami sempat mengalami kondisi kedua striker Ramon Tengke dan Andrew Jung mengalami cedera, memang tidak benar-benar cedera serius, tapi tetap saja masih membutuhkan tambahan striker. Kami masih akan bermain setidaknya di 16 pertandingan lagi, dan saya harap dia bisa memberikan perbedaan, kata Boyan Hodak. Striker anyar Persib Bandung Sergio Castel akan langsung diboyong ke Thailand untuk persiapan tim jelang pertandingan kontra Ratchaburi FC di ajang AFC Champions League 2 2025. Persib akan bertolak ke Thailand pada Minggu malam ini dengan kekuatan 23 pemain. Pertandingan away melawan Ratchaburi FC di Thailand ini akan digelar pada Rabu 11 Februari esok. Kendati baru gabung latihan tim Maung Bandung, Boyan Hodak tidak meragukan kualitas pemain asal Spanyol tersebut sehingga langsung dimasukkan tim untuk partai tandang ACL 2. Selain Sergio Castel, ada kemungkinan 2 pemain anyar lainnya yakni Levin Kurzawa dan Dion Mark juga akan diturunkan saat melawan Ratchaburi. Sergio Castel akan pergi, dia sudah didaftarkan dan dia akan bermain. Memang dia masih sedikit kaku setelah melakukan penerbangan, tapi dia tetap ingin berlatih dan itu adalah hal yang positif. Bisa dilihat, dia memiliki sentuhan yang bagus, dia tinggi, besar, dan kuat. Jadi tentu saja dia akan memberikan kualitas tambahan bagi tim, kata Boyan Hodak. Meski begitu, Boyan menilai Kurzawa sudah terlihat jauh lebih baik dalam latihan secara fisik. Terkait kekuatan Ratchaburi FC, pelatih Persib usia 53 tahun ini menyebut bahwa Ratchaburi merupakan tim bagus dan berisikan pemain asing berkualitas. Sekarang Julio Cesar cedera, jadi Dion Mark mungkin punya peluang untuk bermain. Untuk Levin Kurzawa, kita harus berhati-hati karena dia absen lama sehingga kita harus perlahan. Kita akan lihat di laga berikutnya ketika dia sepenuhnya bugar. Kurzawa akan mendapat beberapa menit. Kami pernah bermain melawan mereka di pramusim. Dan seperti biasanya, tim Thailand banyak menahan bola. Mereka punya pemain-pemain asing yang bagus, tapi mereka juga memiliki kelemahan. Jadi kami akan berusaha untuk memanfaatkan itu, kata Boyan Hodak. Persib Bandung bersama PSSI tengah menjadi perbincangan hangat setelah muncul kabar mengenai dugaan pelanggaran aturan transfer e-league. Lantas bagaimana peraturan soal transfer pemain menurut e-league? Isu ini pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial usai akun Instagram Forum Wasit Indonesia menyinggung persoalan tersebut pada Sabtu 7 Februari kemarin.
Sorotan publik langsung mengarah pada aktivitas transfer Persib Bandung di paruh musim.